Ucapkan saat malam-malam kamu terbangun. Ucapkan, ya Allah, saya miskin, saya susah secara ekonomi, saya enggak punya banyak harta, tapi saya tidak takut ya Allah, sebab bersamaku ada Engkau, pemilik seluruh jagat raya. Sebab bersama saya ada Engkau, pemilik segalanya. Jangan biarkan hatimu terpenjara dengan kebencian terhadap siapapun. Ingat, apapun yang terjadi semua dari Allah. Allah semua kok yang menggerakkan. Udah, tinggalkan kebencianmu terhadap siapapun, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan benci siapapun. Jangan benci siapapun. Insya tuh, hidup kalau mau tenang. Satu apa tadi? Taubat, bersihkan hati dari dosa. Yang kedua, maafkan, hilangkan kebencian terhadap siapapun. Hilangkan kebencian terhadap siapapun. Yang ketiga, teman-teman saudara sekalian, yang ketiganya adalah kamu betah nggak kalau masuk ke dalam rumah, rumahmu itu terisi begitu banyak barang. Nabrak lagi, baru ngelangkah satu lagi, nabrak sofa. Mana sofanya nggak bisa didudukin, tumpang tindih sofa satu dari yang lain. Kamu jalan bentaran lagi, kamu nabrak kulkas. Jalan dikit lagi, ketemu microwave. Jalan dikit lagi, ada tempat tidur. Bentaran lagi, ada mobil dalam rumah. Kebanyakan barang, enggak pada tempatnya, enggak lapang akhirnya, sumpek akhirnya, boro-boro tenang akhirnya. Saya kasih tahu, nih kebanyakan barang kayak begini nih, kebanyakan dunia dalam hati kamu teman-teman. Makanya coba liatin deh, kalau hati kamu gak tenang, gelisah terus-terusan, itu adalah karena hati kamu terlalu cinta sama dunia. Dunia melulu yang kamu pikirin. Dunia lagi, coba liatin tuh kamu tuh. Para istri itu ya, tiap ngobrol sama suami urusannya duit melulu. Aduh. Saya bisa bayangin kenapa para suami itu sumpek di rumah. Tiap ngelihat istrinya yang dilihat tagihan. Begitu ketemu sama istrinya udah tahu aja nih. Ini istrinya nih mau ngomongin urusan apa udah paham dia. Semuanya angka. Ya sumpek lah. Suamimu sumpek, kamu juga sumpek. Terus kamu nanya, kok hidup saya gak bisa tenang ya? Ya iya. Dan kamu mikir, nih hati saya nih gak tenang nih, karena saya gak punya cukup banyak uang. Lah udah tahu hatinya sumpek karena kebanyakan barang, ditambahin lagi barangnya. Tambah sumpek. Pengen hati tenang gampang. Keluarkan dari hatimu rasa cinta terhadap dunia. Bu, seberapapun yang kamu punya, Dek, seberapapun yang kamu punya, kamu gak akan bisa memenuhi lebih daripada lambungmu sendiri. Seberapapun banyaknya yang kamu punya dari pakaian, kamu gak akan bisa menghiasi lebih daripada tubuhmu sendiri.
Walaupun punya banyak baju, emang mau pakai 10 baju sekalian? Gak mau pasti. Kamu gak akan pernah bisa tinggal lebih daripada satu tempat tidurmu sendiri. Gitu, hidup mah cuman segini-gini aja. Tapi gimana ya Ustazah, kayak kalau ngelihat orang gitu bisa beli barang mahal, kepengen Ustazah. Kalau saya lihat ada orang bisa punya baju bagus, kepengen Ustazah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ada uangnya, beli baju yang bagusan, boleh. Kalau kamu punya dipakai, nih ibu-ibu nih perhatian juga nih. Yang punya bajunya yang bagus punya, tapi yang dipakai yang itu mulu. Daster udah robek dipakai mulu. Kelakuan nih kelakuan. Jangan juga teman-teman, jangan juga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah gitu. Terhadap nikmat Tuhanmu kasih lihat, ceritain dengan perbuatan. Maksudnya kalau kamu punya kenikmatan dari Allah SWT ya pakai, nggak apa-apa. Jangan punya baju-baju yang bagus-bagus tapi yang dipakai yang udah bolong-bolong, udah robek-robek. Bilangnya adem yang make, gerah yang lihat. Apa coba maksud kamu itu? Ustazah, biar suami tahu, lihat, jadi saya dikasih duit lagi buat beli baju. Itu tujuan kamu. Ya dunia tuh kebanyakan dalam hati kamu. Yuk, dinikmati yang ada. Tuh, teori dunia katanya Imam Ghazali. Buat orang awam kayak kita nih, katanya Imam Ghazali gini. Yang ada dinikmati dan berusaha buat dibagi, yang gak ada jangan dicari, apalagi dicintai. Yang gak ada gak usah kepengen, yang gak punya gak usah kepengen. Ingat, bahagia, senang, tenang itu gak melulu disebabkan karena urusan-urusan dunia, enggak. Saya banyak ketemu orang-orang yang terbatas dunianya tapi hatinya tenang, hidupnya bahagia, senang mereka. Banyak saya ketemu. Kalau kamu gak percaya baca tuh buku saya Bidadari Bumi. Bidadari Bumi 1 saya ceritain Hubabah Tiflah. Saya ceritain perempuan yang gak punya apapun. Di buku Bidadari 2 saya ceritain tentang penjahit yang cuman mau nerima uang dari jahitannya zaman itu ya 5.000 perak. Yang dia hanya mau menjahit mukena aja. Kalau dikasih banyakan dia tolak, dia balikin. Dia bilang nanti saya takut pahala saya nggak ada di sisi Allah. Bahagia hidupnya, tenang hidupnya sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak berhenti berzikir lisannya. Maka Bu, itu yang kamu anggap kalau saya punya mobil saya akan tenang, kalau saya punya rumah besar saya akan tenang, kalau saya punya HP terbaru saya akan tenang. Gak ada. Kesenangan sementara, selebihnya kamu akan kembali susah hati lagi. Maka kalau kamu kepengen hidup kamu tenang, cara yang ketiga adalah hilangkan dari dalam hatimu rasa cinta terhadap dunia. Ustazah, artinya kita harus hidup miskin? Enggak gitu. Bu, tentang apa yang Allah beri kan enggak ada kaitan sama rasa hati. Ada berapa banyak orang yang cinta banget dunianya tapi hidupnya miskin? Ada berapa banyak juga saya ketemu orang-orang hatinya enggak cinta terhadap dunia. Tapi Allah kasih dunianya enggak kurang-kurang. Berlebihan bahkan. Tapi hatinya
andai dunia hilang sekejap sekalipun, tak akan ada yang bergerak di dalam hatinya. Dia tidak mencintai dunianya sebab dia lebih cinta kepada pemilik dunia. Enak. Yang punya dunia siapa? Allah. Jadi udah tiap kali hati kamu gerasa gerusu urusan dunia, kamu tenangkan. Tenang hati, tenang hati, tenang hati. Kamu memang gak punya dunianya, tapi kan yang punya dunia bersama dengan kita. Alhamdulillah gak pernah juga Allah biarkan kamu lapar, gak ada yang bisa dimakan, betul? Kamu tuh kalau lapar seringnya urusan karena kamu emang pengen diet. Saya tahu kok itu. Saya tahu kok. Bukan karena saya nggak bisa makan, karena saya emang nggak punya makanan dan saya juga emang nggak punya duit buat beli makanan. Nggak ada, nggak ada. Siapa di antaramu yang kayak begitu? Nggak ada, saya yakin. Kamu tuh kalau lapar urusannya karena kamu emang nggak mau makan. Sebenarnya kalau kamu makan, kalau kamu mau makan, kamu juga akan kenyang. Betul begitu? Kita melapar kalau kita lagi puasa, teman-teman. Allah gak akan pernah biarkan kita lapar. Tenang aja, tenang aja. Gajah gak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Kecoa gak pernah facial aja glowing-glowing. Tenang. Saudara sekalian, tenang aja. Urusan dunia yang tenang. Allah udah jamin kok rezeki kita untuk sekedar makan minum udah Allah jamin. Baik. Saudara sekalian saya muliakan. Tuh 3 tuh. Tenangkan hatimu. Urusan dunia nih. Udah ada jaminannya dari Allah SWT. Sekali lagi rumusan dunia tuh. Yang ada kita nikmati. Dan berusaha untuk jangan dinikmati sendiri. Ada yang kita bagi. Kemudian yang gak ada, gak usah pengen, gak usah cari, gak usah apalagi sampai kamu cintai, gak usah. Yang ada kita nikmati dan berusaha untuk kita bagi, yang gak ada gak usah kepengenan dan gak usah dicintai. Insya Allah. Yang gak kamu bawa mati, jangan kamu usahakan mati-matian. Begitu ya. Saudara sekalian saya muliakan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Kalau kamu kepengen hati kamu tenang. Ini resep. Ini yang paling utama nih. Yang tadi semuanya juga penting. Ini paling penting. Enggak juga sih, semuanya paling penting. Saya takut kalau ngomong gitu tuh, oh berarti ini aja nih satu. Enggak gitu. Enggak gitu. Semuanya tuh step by stepnya teman-teman sekalian. Taubatin dosa, angkat kebencian dari dalam hatimu. Kemudian yang ketiganya, hilangkan cinta dunia dari dalam hatimu itu. Berusaha semaksimal mungkin untuk kamu kurang-kurangin urusan dunia tuh dari dalam hati kamu. Kemudian naik lagi sekarang tingkatannya. Penting, belajar untuk senang mengingat Allah. Belajar untuk zikrullah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Saya udah pelajarin diri saya. Makanya saya berani ngajar kepada teman-teman nih. Berani ngajarin hal ini karena saya udah lihat diri saya. Saya pelajari diri saya. Saya kalau lagi ngerasa sumpek, gelisah, galau, duka, merana, menderita. Udah saya lihat diri saya merasa begitu, merasa doang. Kita ini kan seringnya merasa doang. Hakikat merana, menderita tuh gak ada sebenarnya. Masih bisa makan, hujan-hujan masih bisa bikin mie rebus pakai rawit. Udahlah. Teman-teman sekalian, kita tuh
galau, gelisah, menderita, merana, itu tuh perasaan. Makanya saya sampaikan padamu, saya kalau lihat diri saya merana, merasa merana, merasa susah. Emang Ustazah pernah merasa kayak, iya pernah lah. Kamu pikir saya apa? Saya tuh 11-12 sama kamu, tenang aja. Dan saya nggak yakin saya yang 12, bisa jadi saya yang 11. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, saya kalau udah ngeliatin, saya udah mulai takut, mulai gelisah, saya liatin diri saya. Pasti karena saya lagi mikirin saya. Pasti karena saya lagi nginget saya. Pasti karena saya tuh lagi memikirkan tentang saya. Tapi begitu saya balik dengan saya memikirkan tentang Allah. Saya jadi mengingat Allah. Saya menghadirkan Allah. Hati saya jadi tenang. Jadi saya tahu susah saya, gelisah saya, galau saya, perasaan-perasaan negatif dalam diri saya itu disebabkan karena saya lupa sama Allah. Jadi tiap kali saya bilang, saya takut. Tapi bersama saya ada Allah yang maha memberikan keamanan. Saya pun jadi tenang. Saya susah. Tapi bersama dengan saya ada Allah. Zat yang maha menghilangkan kesusahan. Saya pun jadi tenang. Saya menderita. Enggak juga. Bersama dengan saya ada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Dan di atas itu semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya keimanan, memberikan kepada saya pengetahuan tentangnya, memberikan kepada saya tauhid, memberikan kepada saya keyakinan, memberikan kepada saya guru-guru yang mengenalkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu semuanya, Allah telah memberikan kepada saya Nabi Muhammad. Manusia yang meskipun saya tak pernah berjumpa dengannya, akan tetapi cintanya kepada saya sebagai umatnya luar biasa. Memikirkan keselamatan saya lebih daripada orang tua saya memikirkan keselamatan saya. Menginginkan saya masuk dalam surga, menginginkan saya masuk dalam rombongannya lebih daripada saya memikirkan tentang keselamatan saya sendiri. Hati saya pun menjadi tenang. Saya pun kemudian berkata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika saya merasa sepi, merasa sendiri, merasa sedih benar saya. Udah nikah berapa puluh tahun, gak ada anak juga. Saya kemudian ingat, ada Dia dalam hidup saya yang tak pernah meninggalkan saya. Ada Allah dalam hidup saya yang telah mengatakan tentang hubungannya dengan saya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dengan hambaku daripada Dia
dia dengan urat nadinya sendiri, daripada dia dengan detak jantungnya sendiri. Saya pun menjadi tenang. Saya bilang dalam hati saya, tak apa, tak ada sesiapapun bersama saya. Sebab ada Allah yang lebih dekat dengan saya daripada detak nadi saya sendiri, daripada hembusan nafas saya sendiri, daripada aliran darah saya sendiri. Ingat Allah. Hatimu tenang pasti. Hatimu tenang pasti. Ingat Allah. Saya sayang padamu karenanya saya sampaikan ilmu ini. Saya sampaikan padamu karena saya kesian sama umatnya Nabi Muhammad. Saya tahu kehidupan dunia tak pernah ideal buat siapapun. Saya tahu kamu hidup di atas muka bumi ini jatuh bangun. Saya tahu kamu seringkali berada dalam kesusahan. Sesekali sehat, kadang-kadang sakit. Saya tahu. Karenanya saya sampaikan padamu apa yang seharusnya menjadikan hati kamu tenang. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kamu menjadi salah satu dari yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman hatinya tenang tatkala ingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Insya Allah. Terakhir, kalau kamu pengen hati kamu tenang, teman-teman saya kasih tahu. Lisan ini nih kalau berulang-ulang, kamu baca sesuatu berulang-ulang, kamu lafalkan sesuatu berulang-ulang, itu katanya para ulama kayak lagi memanah. Kalau belajar memanah kan terus tuh nyasar terus-terusan. Tapi tuh kalau terus lama-lama set nyampe juga ke dalam poin yang dituju. Kan begitu? Maka kalau kamu pengen hati kamu tenang, nih lisan kamu nih, biasain kerjain 2 hal. 1, zikrullah, menyebut nama Allah secara langsung ya. Kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir pagi jangan ditinggalin. Namanya Al-Wirdul Latif. Kalau di kitab ada tuh. Biasa disebut juga zikir pagi sore, ya. Karya dikumpulkan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, ulama terkemuka di negeri tempat saya belajar, namanya Tarim, Hadramut, Yaman. Di sana ada ulama terkemuka bernama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya sudah sampai ke rumah beliau, saya sudah sampai berziarah ke makam beliau, saya sudah sampai di masjid beliau, saya sudah sampai di majelis tempat beliau biasa mengajar, saya sudah duduk di sana dan saya udah sering bolak-balik berziarah ke makam beliau. Baca zikiran namanya Wirdul Latif atau zikir pagi sore, karya dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baca zikirannya. Kemudian hari-hari kamu tuh punya zikir.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 100 kali misalnya. Malamkah, pagikah, atau baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 40 kali sebelum subuh. Beberapa menit sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh kamu baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sambil difahamin artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Agung Engkau, Maha Suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, saya seorang pendosa, saya banyak bikin salah. Terus gitu. Itu yang pertama, zikir. Sambil dikiran-dikiran yang lain, dikiran sebelum makan, baca bismillah, dikiran sudah makan, baca alhamdulillah. Doa-doa, dikiran sebelum keluar rumah, bismillah amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ucapan ketika masuk rumah, baca ucap salam, kemudian baca qul huwallahu ahad, dikiran-dikiran yang kamu pelajarin selama ini amalkan. Amalkan. Bacaan-bacaan sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habisnya sholat jangan langsung bangun, baca dzikirannya dulu. Baca itu kan? Baca ayat kursi, baca la ilaha, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikiran-dikiran itu teman-teman sekalian, itu sama yang terakhir baca sholawat. Sholawat itu juga bagian dari zikrullah, sebab enggak jadi sholawat kalau kamu enggak sebut nama Allah. Yang namanya sholawat tuh pasti ada nyebut nama Allahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada nyebut nama Allah di depan, ada juga nyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ada gitu, nama Allahnya tuh pasti ada. Enggak disebut salawat kalau tidak menyebut nama Allah. Jadi dalam salawat itu juga terdapat zikrullah. Akan tapi sholawat ini lebih khusus dengan kamu juga selain menyebut nama Allah, kamu menyebut nama kekasih Allah, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bikin hati tenang, teman-teman, bikin hati tenang. Itu adalah jaminan yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang banyak baca sholawatnya. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya senang, saya banyak baca sholawat kepadamu. Berapa yang saya hadiahkan untukmu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Kalau gitu Rasulullah, gimana kalau 1/3? Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Gimana kalau 1/2? Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Gimana kalau 2/3? Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu semua aja deh Rasul. Semua sholawat saya hadiahkan untukmu. Dan saya banyak membaca sholawat kepadamu. Nabi Muhammad bilang, idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Kalau kamu banyak baca sholawatnya kepadaku dan kamu hadiahkan sholawat tersebut kepadaku, tukfahamuk, akan diangkat semua bebanmu, akan diangkat semua susahmu, akan diangkat semua gelisahmu, wa tughfar dzambuk, akan diampuni seluruh dosa-dosamu. Yuk belajar. Kamu kalau kerjain kelima hal tersebut yang sudah saya sampaikan, insya Allah hati kamu akan jadi jauh lebih tenang. Apa aja coba tadi? 1, taubat, bersihkan hatimu dari sampah dosanya. 2,
Angkat kebencian sebab ia adalah noda-noda yang mengotori hatimu itu. 3. Rumah hatimu itu jangan kebanyakan barang. Keluarkan dari dalam hatimu cinta yang berlebihan terhadap dunia. Yang 4, perbanyak zikrullah. Yang 5, perbanyak sholawat. 5 hal itu insya Allah kalau senantiasa kamu kerjakan terus berketerusan insya Allah. Jadi hati yang senantiasa damai, jadi hati yang senantiasa tenang. Sebab lebih dari senang kamu butuh tenang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan, bukan hanya senang mendengarkannya akan tapi dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan wa bus wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا مرافقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha wa minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi